Oke teman-teman, baru mulai galbay misalnya ya kalian, kemudian tiap hari kalian kepikiran DC akan datang ke rumah, terus menjadi takut, khawatir ya, hidup tidak tenang seakan-akan kayak dikejar monster atau hantu gitu ya guys ya. Nah mungkin itu adalah kesalahan yang kalian lakukan sendiri. Maksudnya gimana? Maksud saya adalah guys, sebenarnya DC itu, apa ya, memang tugas mereka itu untuk menagih hutang ya teman-teman. Jadi jangan panik. Oke, kita akan bahas semuanya full dalam video kali ini guys. Nah, buat kalian yang mungkin baru mulai galbay ya guys ya, mungkin kalian itu sering panik banget ketika dikirim foto-foto oleh DC ya guys ya, oleh pihak pinjol kalian di WA ancaman dan sebagainya, ada foto-foto masuk polisi, somasi, pengadilan dan sebagainya. Ingat guys, itu biasanya hanya foto dari Google ya, bukan keluarga, bukan teman, dan itu bukan siapa-siapa guys. Ya, mungkin juga bukan orang yang bayar pinjol gitu. Maksudnya bukan orang yang gagal bayar pinjol gitu. Jadi bisa aja itu hanya foto random yang digunakan untuk mengintimidasi kalian. Dan itu malah kemungkinan besar memang seperti itu ya guys ya. Mereka menggunakan segala cara supaya kalian itu takut, khawatir, kemudian segera membayar. Ya, padahal ya sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Terus kemudian masih banyak sekali yang bertanya mungkin ya, DC nanti datangnya ke alamat KTP atau alamat domisili? Jawabannya bisa semuanya ya teman-teman, kita tidak tahu dan bahkan ada kemungkinan DC itu tidak datang juga gitu guys. Jadi tenang saja gitu teman-teman. Terus di sini saya ingin menyampaikan bahwa DC itu memang kerjaannya itu ya kayak gitu guys ya, seperti bagaimana kita bekerja gitulah. Ya, kita mungkin pagi sampai sore bekerja menjadi petani misalnya, atau mungkin kerja di pabrik, di kantor, dan sebagainya. Mereka itu juga bekerja, cuman bedanya kerjaan mereka itu memang berurusan dengan orang-orang yang melakukan pinjol atau pinjaman online. Dan pinjol itu legal ya teman-teman di Indonesia. Walaupun memang tidak terlalu direkomendasikan, akan tetapi ya tetap legal gitu. Jadi hanya karena kita pinjol, kita tidak bisa dianggap menyalahi hukum dan sebagainya gitu guys. Terus poinnya yang ingin saya katakan, mereka itu juga manusia sama seperti kita guys. Jadi ketika mereka menagih, ya udah kita slow-slow aja gitu loh. Kita tetap tenang, tetap menikmati hidup gitu guys. Jangan sampai kenikmatan, kebahagiaan dan ketenangan hidup kita itu direnggut oleh mereka-mereka yang hanya mereka itu sebenarnya cuma bekerja doang gitu loh guys. Ya memang kerjaan mereka itu dituntut untuk mereka harus galak gitu ya. Karena kalau nggak galak ya mungkin para kliennya nanti nggak mau bayar gitu guys. Jadi ya kita santai-santai aja gitu. Kalau memang belum punya uang ya tinggal kalian bilang maaf belum punya uang. Itu udah selesai teman-teman. Udah selesai seperti itu. Mereka tidak akan bisa memaksa. Mau maksa gimana orang kita nggak punya uang gitu loh. Apalagi kalau kita santai-santai aja. Tapi semakin kita panik, semakin mereka mengancam ya, kita nanti bakal gali lubang, tutup lubang, pinjam ke sana, pinjam ke sini, gali lubang, tutup lubang lagi. Bukannya hutang kita lunas, malah hutang kita kemana-mana dan semakin besar, semakin tak terkendali teman-teman. Jadi saran saya kalau memang belum punya uang, ya udah santai aja gitu guys, dibilangnya belum punya uang gitu. Toh toh kenaikannya itu kan hanya maksimal 100% ya teman. Kalau kalian hutangnya 1 juta, ya maksimal kalian harus bayar 2 juta. Ya memang itu bunga 100% banyak banget ya guys ya. Akan tetapi ya menurut saya itu lebih baik lah daripada kalian buka gali lubang, tutup lubang, pinjol di pinjaman ini, terus kemudian pinjam lagi di pinjol lain dan sebagainya. Itu nanti malah resikonya buruk karena kalian semakin menambah lubang hutang kalian. Seperti itu ya guys ya. Terus kemudian guys, kenapa kita harus tenang? Karena semakin kalian itu takut, khawatir, maka energi-energi negatif itu yang akan menyelimuti kalian ya teman-teman. Dan ketika energi kita itu negatif, kita itu sulit untuk berpikir jernih gitu. Padahal kalau kita tenang, kita itu bisa berpikir jernih. Kita bisa berpikir nanti kesempatan apa ya yang bisa saya lakukan. Nanti saya bisa nambah kerjaan apa ya. Saya bisa belajar skill baru apa ya. Supaya nanti saya enak gitu dapat penghasilan tambahan ya, mungkin jadi freelance atau jadi kerja serabutan yang lain untuk nanti segera menyaur hutangnya itu dan membayar hutangnya. Ya, jadi lebih baik kita itu tenang saja gitu teman ya. Allah itu maha kaya, kita jangan takut miskin. Pokoknya kita terus bekerja, berusaha, kemudian kita berdoa. Ya Allah nggak akan menelantarkan kita kok guys. Ya Allah itu maha baik teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga video ini membantu ya. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.